Halo Tribuners, kita jumpa lagi di acara Ngobrol Persib Persib Bandung. Salam dulu. Ya. Olahraga. Ya, saya Diki Fadiar Juhud hadir ke ruang Anda seperti biasa. Setiap akhir pekan kita hadir di channel Tribun Jabar Video. Dan di Ngoper ini kita akan berbincang seputar Persib Bandung, si Pangeran Biru ya. Pangeran Biru, oke. Ya, kita meskipun tidak bergulir kompetisi dan lain sebagainya, tapi ada hal yang menarik yang bisa kita perbincangkan di acara Ngoper ini. Salah satunya yang saat ini lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya nih ya. Teddy Cahyono selaku Direktur Persib Bandung merasa klubnya dirugikan dengan keputusan PSSI menyudahi bergulirnya Liga 1 2020 ya. Nah ini yang menarik nih Bung Tarsi ya. Oh saya tidak sendirian, Bung Tarsi ini ya. Lupa dia nggak dikenalin, tapi udah pada kenal semuanya. Saya lagi bersedih karena Liverpool kalah semalam. Udah orang kenal tadinya, udah orang kenal. Ya, selalu hadir di Ngoper sama Bincang Bola ya. Oke. Nah sekarang di Ngoper. Ya gimana menurut pandangan Bung Tarsi tentang hal ini ya? Soal dirugikan, saya pikir bukan hanya Persib yang dirugikan kalau untuk yang Liga 1 diberhentikan. Nah mungkin kerugiannya mungkin karena Persib satu-satunya tim yang tetap mengikat pemainnya sampai, karena prediksinya kan Februari itu selesai akhir musim 2020 selesai kontrak itu ya. Ya, atau liga baru dimulai sekitar Maret. Nah mungkin yang membuat mereka paling rugi adalah ketika tidak ada kejelasan setelah Liga 1 kelanjutannya 2020 itu diberhentikan. Apakah ada turnamen pramusim untuk musim baru, lalu tidak ada kejelasan kapan kompetisi barunya dimulai. Hanya sebatas ya sudah liga yang musim lalu dihentikan. Nah kalau dari segi kerugian memang seperti yang saya bilang tadi, Persib satu-satunya tim yang masih menjaga keutuhan pemain, kontrak pemain ya. Memberi kenyamanan juga buat pemain ya. Dari sisi keuangan memang rugi. Karena mereka harus tetap membayar gaji pemain meskipun 25% ya, sementara pemasukannya ya kita nggak tahu seberapa banyak dari sponsor. Nah, tetapi mereka minimal Persib menang di hati pemain ya. Artinya mereka klub ini profesional dan mungkin itu juga akan membuat nama Persib baik di mata-mata pemain-pemain yang akan memudahkan untuk menarik pemain di musim berikutnya, mudah-mudahan. Pemain-pemain pilihan gitu ya, bintang karena, juga. Nanti kalau ada masalah Persib tetap menjaga kami misalnya begitu, atau Nick Kuiper, satu pemain-pemain asing lah, meskipun tidak ada liga mereka tetap dibayar gajinya. Mungkin itu sebagai stimulus untuk meyakinkan mereka, klub ini klub profesional, dan itu akan melambungkan nama Persib secara tapi itu kan hanya prestise ya. Tapi mungkin itu bagus di masa depan, saya pikir begitu. Kan hari Rabu kemarin itu ada secara resmi PSSI menghentikan itu ya. Secara resminya. Itu kan menghentikan liga yang lalu, emang sudah nggak berjalan kan? Dari akhir Maret, dari Maret, kemudian sempat mau dibikin lagi, Oktober dimulai lagi, tunda lagi. Nah sampai Februari, itu sebabnya kan harusnya beberapa pemain itu selesainya di bulan Desember. Betul. Tapi karena sempat liga mau digulirkan lagi, masa kontraknya pemain itu diperpanjang sampai Februari. Nah sekarang Persibnya pusing. Pemain ini bulan ini kan hampir berakhir nih. Februari sudah lagi. Nah mereka harus ngapain dengan pemain-pemain ini? Apakah dikontrak lagi atau dilepas? Karena sudah belum ada nih. Apakah akan ada turnamen dalam jangka dekat atau tidak? Betul. Nah itu yang bikin Pak Teddy bikin pernyataan seperti itu juga gitu. Kami nggak tahu harus diapain pemain ini. Mau dikontrak liga nggak ada, mau dilepas ya kasihan juga pemain. Tapi memang nggak ada solusi. Tapi beberapa pemain mungkin saya nggak tahu apakah akhirnya, terutama misalnya Febri, apakah dia akhirnya menyesali keputusan dia sendiri atau keputusan klub. Saya belum tahu persis karena Febri sempat
tawar tim Thailand Ya. sekitar Desember, tetapi dia menolak karena waktu itu status pinjaman, sementara ada harapan liga bergulir pada Februari. Akhirnya cuma selisih 1 bulan lah. Aja, betul. Karena itu masih dalam persiapan. Nah, itu yang mungkin bikin Febri menolak tawaran dari Thailand. Nah, kemudian datang tawaran dari Malaysia, Sabah. Ya. Itu pelatihnya Kurniawan Dwi Yulianto yang juga sempat bersama-sama Febri di timnas U19 dan U23. Nah, mungkin Febri menyadari keputusan pertamanya menolak Thailand itu salah. Iya. Akhirnya diambil. Tetapi yang nggak ngasih itu justru klub. Karena berpikir mungkin berpikir dalam waktu dekat akan ada kompetisi atau turnamen sehingga jasa Febri tetap dibutuhkan di klub. Di klub ya. Nah itu, tapi kan akhirnya nasibnya juga menggantung juga. Nah mungkin saya juga sepakat dengan Supriyono ya, pengamat sepak bola, bahwa dalam keadaan seperti ini pemain harus berani mengambil keputusan, menerima tawaran dari luar atau mencari sendiri klub. Iya. Ya tentu saja di liga-liga yang masih berjalan nggak bisa. Di Indonesia udah nggak bisa lagi sementara ini. Iya. Ini sebenarnya kalau dari secara keseluruhan apa sih untung dan ruginya lah untuk Persib ya dengan dihentikannya Liga 1, kan bukan Liga 1 saja ya, Liga 2 juga kan sama dihentikan. Ya memang salah satunya adalah karena pandemi ini. Kalau buat Persib nih apa nih? Apa untungnya dan ruginya nih? Bisa dilihat. Untungnya nyaris nggak ada, malah nggak ada kalau untung. Oh gitu. Bagi saya nggak ada untung. Untungnya apa lagi? Ruginya banyak. Rugi. Nggak ada pemasukan yang pasti, sementara pengeluaran tetap berlangsung. Saya nggak tahu apa. Memang Pak Teddy sempat mengatakan masih ada sponsor, tapi kan tidak tahu seberapa banyak dari sponsor. Nah ruginya justru adalah sekarang Persib mungkin kesulitan meyakinkan sponsor. Misalnya ada sponsor yang sudah berjalan, kontraknya 2 tahun misalnya, tapi kan nggak ada liga, pasti harus direvisi lagi kan. Oh ya, kontrak itu. Nah bagaimana Persib mempertahankan sponsor ini, meyakinkan mereka bahwa kami akan tetap berjalan sementara liganya nggak ada. Iya. Ya kan brand mereka nggak ini dong, nggak ada kan. Iya. Baju pemain nggak karena tempel di baju pemain nggak ada pertandingan ya nggak terlihat brandnya. Kemudian ya tentu saja untuk mendatangkan sponsor baru juga susah. Ya, yang bagaimana mendatangkan sponsor baru sementara liganya nggak ada, apa yang mereka mau tawarkan? Ya. Itu saya pikir ruginya banyak sekali. Nah nggak tahu apakah nanti Persib akan segera membuat keputusan mulai melepas pemain atau seperti apa? Satu-satu kali ya. Bisa jadi satu-satu. Bisa jadi satu-satu. Iya. Terus kalau ya imbasnya pada sponsor begitu, mungkin dia hitung-hitungan juga ya sponsor. Iya, ya, mungkin pasti. Gitu ya. Apalagi kan situasi selama pandemi ini membuat hampir semua sektor itu kena kan. Iya. Sponsor-sponsor ini tentu saja penghasilannya kurang. Ya sudah kurang, terus mau di branding tapi liganya nggak ada, agak susah kan. Jadi mereka ya ragu juga. Saya pikir sponsor juga akan ragu untuk apa namanya, untuk sementara terlibat di sepak bola saat ini, karena emang ini kalau tentang pemain selain Febri ya, mungkin ada pemain diantara pemain lain yang udah mulai lirik-lirik keluar atau kayak pemain baru nih, Kakang. Ada cerita tentang Kakang ini atau gimana? Iya. Kan dia baru pulang nih dari Spanyol, terus ada dia isunya dia ingin agak sedikit melirik ke Liga Eropa apa gimana ya? Bisa aja, bisa saja. Memang pengalaman dia tidak di Liga belum ada ya sebenarnya. Ya, belum. Tapi dia pernah menjadi, kalau tidak salah pernah menjadi pemain terbaik Garuda Select 2 tahun kemarin. Nah mungkin itu modal dia. Dia bisa saja seperti Egy Fikri kan juga belum sempat main di Liga Indonesia kan. Tetapi penampilan dia di timnas
memang mengundang perhatian banyak klub lah, termasuk yang klubnya yang di Polandia itu sekarang. Tetapi kan Kakang dalam ya itu persoalannya, Kakang juga timnas juga sempat nggak jalan kan. Jadi nggak pernah, ya nggak ngerasain harusnya kan juga. dia mungkin kemarin kalau misalnya Piala Asia U19, Piala Dunia U19 tetap U20 tetap berjalan, Piala Asia U20 tetap berjalan, mungkin itu momen dia untuk memamerkan kemampuannya untuk dilirik klub-klub. Tapi sekarang posisinya kan ya di Spanyol juga TC-nya nggak full kan, nggak berlangsung kan. Harusnya jadi sampai akhir Januari. Ya akhirnya ya begitulah kondisinya. Mungkin penampilan di Garuda Select itu yang diingat-ingat orang tim-tim, tetapi seberapa mereka tertarik dengan Kakang juga kita belum tahu. Iya, karena dia masih pemain muda kan sebenarnya, masih 18 tahun kalau salah. Nah, ini kalau pemain-pemain senior sudah ada gosipnya gimana dengan kondisi yang setelah ada keputusan ini? Ya kayak Bang itu Supardi Bang Made. Nah, itu belum tahu. Belum ada info ininya ya. Iya, kita belum tahu, tetapi kalau saya perhatikan di media sosial, Pasos pelatih kiper masih melatih Made. Masih ya. Dan ya ada beberapa pujian lah dalam latihan itu untuk Made, dan ya bisa aja itu sinyal untuk Made tetap dipertahankan. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah kalau liganya nggak berjalan ya bisa aja bubar semuanya kan. Akhirnya seperti Madura atau Persipura, ya udahlah bubar. Nanti kalau memang dibutuhkan akan dipanggil lagi. Kalau memang belum ada klub. Tapi itu kan seleksi ulang jadinya kan. Iya, dari awal lagi gitu. Dari awal lagi. Kalau secara keseluruhan ini kan ini baru Persib ya, dan beberapa lah tim ini. Kalau secara keseluruhan terhadap sepak bola Indonesia dengan dihentikannya ini apa? Ada mungkin komen dari Bang Tarsi? Kan karena ini kan jadi akhirnya sudah jelas gitu ya. Kalau kemarin jadi nggak apa diperpanjang. Sekarang udah jelas kan hari Rabu kemarin. Yang jelas ini juga banyak dampaknya ke sepak bola Indonesia. Satu ya mau nggak mau harus bikin terobosan kalau memang harus mulai liga lagi. Seperti waktu tahun 2007. Ide ini bagus. Seperti tahun 2000. Tahu ada yang dengar nih. seperti tahun 2017 kan. Indonesia itu disanksi dari tahun 2015 sampai 2016. Ada liga tahun 2016 tetapi tidak diakui. Nah, supaya menggaung lagi Liga Indonesia, akhirnya datangkan pemain marquee player seperti Michael Essien kan. Nah, itu kan cukup menyedot perhatian waktu itu. Padahal ya liga itu kan baru mulai lagi kan. Nah, ini kondisinya tidak main sama sekali selama 1 tahun. Entah itu turnamen atau kompetisi. Dan ya 1 tahun nggak main agak repot juga. Sementara liga-liga lain sudah berjalan. Nah, akan kesusahannya klub-klub Indonesia, mungkin meskipun punya nama besar kan, tapi orang-orang pingin main memang yang liga yang berjalan gitu. Akan sulit meyakinkan juga pemain luar misalnya, ayo main di liga kami gitu. Sementara sudah nggak berjalan setahun. Harus klub ataupun PSSI juga harus bisa meyakinkan bahwa liga ini akan berjalan kompetitif gitu. Bukan asal memulai lagi. Kalau Piala Presiden kan masih ada nggak? Jangan-jangan. Nah, itu salah satunya, entah itu dimulai dengan turnamen Piala Presiden atau Piala Indonesia. Tapi kan dampak lainnya juga untuk regenerasi pemain. Betul. Karena itu yang disentil oleh Ketua KONI Marcio Norman. Kalau sepak bola ini tidak berjalan, yang ke bawahnya juga agak susah. Ya termasuk persiapan juga untuk Indonesia kan. Untuk U20 di Piala Dunia, meskipun 2023 ya, tapi kan sudah ada faktanya dibubarkan lah. Persiapan sudah lama-lama U19. Akhirnya dibubarkan. Nah itu sementara pemain U19 ini kan yang untuk tahun ini kan sudah tahun 2023 sudah lewat.
Mau nggak mau harus bentuk tim baru lagi. Nah, bagaimana untuk menilai pemain? Pemainnya barunya liga nggak ada liga gitu. Nggak ada. Jadi jangan-jangan yang kemarin itu masih dikumpulin lagi. Tapi dampaknya sepak bola Indonesia ini seperti itu saya pikir. Akhirnya ya timnas terganggu. Terus ya banyak lah. Saya pikir juga mungkin kita akan bisa kalah langkah juga dengan dengan tim-tim di Asia Tenggara lainnya. Kalau Thailand memang sudah di atas, Vietnam lebih sedikit, tapi misalnya Kamboja dan Malaysia dan sekitarnya itu. Oh, jadi kalau ini pelatih udah gimana manajemen juga kali ya? Iya. Ada Robert-nya? Ya, pada akhirnya kan begitu. Bisa. Nah, kalau liga nggak ada, ngapain Robert bertahan gitu kan? Dia sudah punya pengalaman untuk bekerja di Malaysia, punya pengalaman juga kerja di Korea Selatan untuk timnas usia muda lah. Nah, akhirnya itu kan pengalaman dia punya nama, menurut saya dia udah punya nama besar untuk berkarir di Indonesia. Ya mungkin ketika dia di medsos dia cukup aktif. Informasi ngasih ini ya. Share informasi. Si Robert ini cukup aktif. Saya membacanya gini, ketika dia memposting foto dia punya pengalaman bermain dengan Pele, kemudian punya pengalaman main dengan Johan Cruyff, kemudian punya pengalaman bertemu dengan Beckenbauer. Nah, itu bukan sekedar sharing aja menurut saya. Sinyal tapi itu. Ada nilai jual di situ. Bahwa dia pernah punya hubungan baik dengan para pemain itu, para legenda itu. Siapa yang nggak tahu Pele, siapa yang nggak tahu Johan Cruyff, siapa nggak tahu Beckenbauer. Untuk mungkin generasi sekarang ya mungkin, tapi kalau hobi bola pasti tahu lah gitu. Dan itu punya nilai jual bahwa tidak sembarang orang yang bertemu dengan atau berteman dengan legenda seperti itu. Artinya dia punya nilai jual di situ. Dia lagi jualan kali ya? Bisa jadi. Gitu ya. Bisa jadi lagi jualan. Karena kondisi seperti ini dia sebenarnya lagi jualan juga ya. Bisa jadi. Itu masuk akal gitu. Oh, gitu ya. Kalau pemain lain ada di medsosnya mungkin diintip-intip ada informasi apa yang menarik ke? Ada beberapa sih. Ada misalnya Nick Kuipers. Nick Kuipers itu bukan jualan, hanya lucu-lucuan sih, tapi juga bisa jadi sindiran keras. Kuliner kan dia. Ketika dia memposting klasemen klasemen Liga 1 yang 3 pertandingan ya, setelah diberhentikan ya, setelah pengumuman hari Rabu sore atau keesokan harinya saya lupa persis, dia memposting capturean klasemen. Terus diberi caption sedikit, akhirnya saya merasakan juara. Oh gitu ya. Bayangkan, saya nggak tahu itu, tapi itu sindiran keras juga, masuk juara 3 pertandingan disebut juara. Memang Robert Albert juga ada memang ikutan komen sih, tapi memang lucu-lucuan, tapi ya lawakan tidak selalu hanya sekedar lucuan kan, atau bisa juga sindiran. Jadi juaranya siapa? Ya itu dia. Juaranya Nick Kuipers ini. Dia ngejuarain sendiri. Ya begitulah Tribuners, bincang-bincang kita di ngobrol Persib ya, Persib Bandung. Kita akan selalu mengupas dan hadir ke ruang Anda setiap pekannya, dan kayaknya semakin seru aja karena dalam kondisi yang ya seperti saat ini, pandemi masih berlangsung, mudah-mudahan segera berakhir. Dan para pemain juga, para pemain ini sebenarnya ada yang bete nggak ya sebenarnya? Saya lupa nih, ini ada informasi yang benar-benar stuck gitu nggak? Ngapain gitu ini? Karena kan isolasi mandiri, masa berarti ini terakhir. Ya pasti bete lah. Supardi sempat ngomong bosan nunggu, itu pasti bete banget. Oh gitu ya. Berbeda kalau tahun 2015 mereka masih bisa. Saya nggak tahu ini kan masih berlaku nggak sih itu larangan untuk ikut tarkam. Kalau masih ada jalan untuk ikut tarkam ya bisa jadi mereka ambil. Harus izin dulu kan, harus izin. Kemarin itu persoalannya kalau mereka nggak ada kontrak lagi mau izin siapa? Iya benar. Iya. Ya itulah di ujungnya begitu. Para pemain bete ya.
itu pasti. Masih ya semua, dan mudah-mudahan segera berakhir pandeminya, kita bisa kembali bisa nonton bola ke stadion gitu ya, rame-rame. Terus bobotoh juga kayaknya udah kangen banget nih. Wah, sangat pasti. Mereka akhirnya ya mungkin nonton sepak bola atau main di rumah, main game. Main game ya. Gamenya nggak beres-beresnya, kompetisinya pakai game gitu. Jadi gitu. Ya, terima kasih Tribuners. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, masih tentunya di channel yang sama, Tribun Jabar Video. Saya Diki Fadiar Juhud. Saya Tarsi. Kita ketemu lagi. Jangan lupa tadi lupa tuh 3M. Selalu gunakan masker, cuci tangan, dan kalau kita keluar rumah beraktivitas dengan rekan-rekan sejawat, jaga jarak. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi COVID-19. Sampai jumpa di acara Ngobrol Persib Bandung.